Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka silahkan disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silahkan skip aja ya. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya bisa cek di kolom playlist. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin leluhur Xiaoshuan yang dikejutkan dengan Xiaoyan yang mengeluarkan kekuatan garis darah naga void, di sini Shun'er pun ngasih tahu leluhur Xiaoshuan kalau Xiaoyan punya teman dekat yang berasal dari klan naga kuno. Makanya dia punya garis darah klan naga kuno itu. Tentu aja leluhur Xiaoshuan benar-benar kagum dengan koneksi rekannya Xiaoyan tuh. Ternyata punya latar belakang yang mana orang-orang kuat semua. Namun sayangnya untuk saat ini garis darah naga kuno void tersebut malah jadi hambatan bagi Xiaoyan menyerap garis darah Dou di klan Xiao. Leluhur Xiaoshuan yang saat itu berdiskusi dengan Shun'er apa yang harus mereka lakukan, karena dalam situasi seperti ini tuh hanya ada satu cara doang, yakni menekan garis darah naga kunonya Xiaoyan dengan garis darah Dou di kuat dari klan lain. Mendengar hal itu, Shun'er pun memberikan sebagian garis darah Dou di murninya di sana tanpa pikir panjang. Walaupun tindakan tersebut sangat ditentang oleh para tetua klan, Shun'er rela melakukan hal itu demi Ayang Beb bisa selamat. Shun'er yang mengumpulkan darah Dou di-nya di sana untuk diberikan kepada Xiaoyan. Di momen ini tuh leluhur Xiaoshuan melihat ketulusan hatinya Shun'er kepada Xiaoyan benar-benar tulus banget. Karena jarang-jarang ada kisah asmara antara 8 klan kuno yang sampai rela memberikan sebagian garis darah Dou di klannya tersebut. Setelah memberikan garis darah Dou di itu kepada leluhur Xiaoshuan, Shun'er pun terjatuh di sana nih karena udah kelelahan banget. Leluhur Xiaoshuan yang membiarkan Shun'er untuk istirahat sejenak karena dia udah berjuang sangat keras. Di sini leluhur Xiaoshuan pun mulai mendekat ke arah Xiaoyan dan akan memulai proses pembentukan garis darah ketiga tersebut. Setelah proses itu selesai, kini semuanya tergantung kepada Xiaoyan sendiri, karena semua itu tergantung tekad hidupnya Xiaoyan. Di mana saat itu tubuh Xiaoyan penuh dengan doji yang begitu meluap-luap, tapi dia berteriak kesakitan. Xiaoyan yang saat itu tak mau menyerah dengan kondisi seperti ini, ternyata kesadarannya tuh saat itu dikendalikan oleh sosok ratu binatang pelahap kuno lewat gigitan anak buahnya di lapisan kristal sebelumnya. Walau tekad Xiaoyan untuk hidup terbilang besar, masih kalah dengan kesadaran ratu binatang pelahap kuno tersebut karena dia berada di ranah Bansheng. Xiaoyan yang saat itu melihat bayangan Shun'er ada di sana karena darah Dou di klan Gunya tuh mulai masuk ke dalam. Di sini belenggu ratu binatang pelahap kuno itu pun berhasil dilenyapkan oleh Xiaoyan secara paksa. Setelah itu di dahinya Xiaoyan pun muncul tato klan Xiao utuh yang menandakan kalau Xiaoyan udah selesai mengendalikan garis darah naga kunonya itu. Dan sekarang Xiaoyan hanya perlu menyerap seluruh garis darah yang meluap-luap di sana, baru proses tersebut mulai selesai. Ranah Xiaoyan yang saat itu naik secara bertahap dari Douzun bintang 7, bintang 8 dan akhirnya sampai ke bintang 9. Di sini leluhur Xiaoshuan pun benar-benar kaget banget nih, karena aura yang dipancarkan Xiaoyan begitu beda dengan yang dia rasakan sebelumnya. Ketika diamati betul-betul, ternyata kesadaran Xiaoyan diambil alih oleh ratu binatang pelahap kuno. Saat itu leluhur Xiaoshuan nyuruh ratu binatang pelahap kuno itu untuk pergi keluar dari tubuh Xiaoyan. Yang mana ratu binatang pelahap kuno itu malah ngancam balik, jika leluhur Xiaoshuan menyerangnya di sana, maka tubuh Xiaoyan juga akan ikut terluka. Leluhur Xiaoshuan yang tak bisa bertindak sembarangan karena jika dia menyerang ratu binatang pelahap kuno itu, pasti berimbas pada tubuhnya Xiaoyan. Maka dari itu ratu binatang pelahap kuno di sana pun mulai mengancam balik lagi. Kalau mereka macam-macam, maka tubuh Xiaoyan akan dia lukai sendiri. Melihat hal itu, Shun'er pun berusaha menyadarkan Xiaoyan untuk segera mengambil kembali kesadarannya tersebut. Ratu binatang pelahap kuno yang baru ingat jika sosok jiwa perempuan yang sempat bikin tekad Xiaoyan jadi kuat sebelumnya tuh sama seperti Shun'er. Di sini ratu binatang pelahap kuno itu pun berniat mau menghabisi Shun'er saat itu juga. Di momen tersebut, tubuh Xiaoyan pun menghentikan kendali ratu binatang pelahap kuno supaya jangan bikin Xiaoyan marah.
Setelah itu, Xiaoyan pun berusaha mengeluarkan kesadaran Ratu Binatang Pelahap Kuno itu mumpung ada kesempatan saat itu. Leluhur Xiao Xuan yang memberikan arahan kepada Xiaoyan supaya bisa mengusir kesadaran Ratu Binatang Pelahap Kuno di sana. Di momen ini si Xiaoyan awalnya hampir berhasil nih merebut kendali tubuhnya itu. Namun sayangnya Ratu Binatang Pelahap Kuno yang tak tinggal diam, dia pun langsung membuat tubuh Xiaoyan mengkristal di sana untuk adu kuat-kuatan kesadaran. Melihat hal tersebut, Xun Er pun makin cemas dengan keadaan Xiaoyan. Di sisi lain, Jenderal Guqing dan teman-temannya yang saat itu menunggu Xun Er dan Xiaoyan yang tak kunjung keluar. Ternyata Xiaoyan dan Xun Er masuk ke makam leluhur klan Xiao tuh udah hampir 2 tahun lamanya. Saat itu Xun Er masih menaruh harapan banget kalau Xiaoyan pasti bisa bangun sebentar lagi. Melihat situasi tersebut, leluhur Xiao Xuan pun mulai paham jika perasaan Xun Er kepada Xiaoyan ternyata benar-benar tulus banget. Xun Er yang saat itu berharap banget supaya Xiaoyan bisa segera sadar karena selama ini tuh Xiaoyan seringkali melewati situasi hidup dan mati yang jauh lebih mengerikan. Maka dari itu, kalau pertarungan tekad seperti sekarang, harusnya Xiaoyan lah yang jadi pemenangnya. Setelah itu, kristal yang ada di sekujur tubuh Xiaoyan mulai retak yang menandakan pertarungan tekad antar Xiaoyan melawan Ratu Binatang Pelahap Kuno akan segera berakhir. Xun Er yang begitu cemas melihat Xiaoyan akhirnya akan sadar, tapi masih tak tahu siapa yang menang kala itu. Di sini kristal itu pun mulai hancur dan membuat leluhur Xiao Xuan mulai deg-degan pula, karena tato klan Xiao mulai terbentuk di dahinya Xiaoyan. Setelah itu Xun Er pun langsung menghampiri Xiaoyan karena dia barusan terbangun dari tidur panjangnya, yang mana Xiaoyan saat itu malah mesra-mesraan di hadapan leluhur Xiao Xuan. Ratu Binatang Pelahap Kuno yang saat itu berusaha kabur mumpung ada kesempatan. Di sini leluhur Xiao Xuan pun langsung menangkapnya dan dihancurkan pula sampai tak bersisa. Setelah itu, saat leluhur Xiao Xuan mau ngasih info kepada Xiaoyan, mereka masih lanjut dong mesra-mesraan di depan leluhur Xiao Xuan. Bahkan makin didiemin, Xiaoyan makin merayu Xun Er dengan berbagai macam rayuan maut tanpa mempedulikan leluhur Xiao Xuan. Leluhur Xiao Xuan yang saat itu nimpuk kepala Xiaoyan supaya berhenti mesra-mesraan terus. Di sini leluhur Xiao Xuan pun mengeluarkan kerangka Ratu Binatang Pelahap Kuno tadi dan langsung meleburnya di depan mereka. Saat itu Xiaoyan pun penasaran nih dengan kegunaan apakah yang dimiliki kerangka tersebut. Setelah itu leluhur Xiao Xuan pun berkata jika kerangka itu akan jadi armor lembut yang bisa menahan serangan penuh kultivator Bansheng. Namun Xiaoyan kurang suka aja dengan bentuk armor tersebut yang menyerupai pakaian wanita. Waduh, bentuk armornya tuh rada-rada absurd ya guys. Walau kemampuannya terbilang hebat, tapi bentuknya itu loh yang gak cocok banget kalau dipakai Xiaoyan. Untuk lanjutannya sabar ya, admin upload lagi Sabtu depan, karena admin fokus alur cerita film di channel pertama. Jangan lupa untuk kasih like-nya kalau kalian suka dengan konten ini. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.